Selamat pagi semuanya, masih bersama dengan Setionegoro FM, Sehat Bersama Setionegoro. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Alba dan rekan saya Dr. Gigi Zulfikar. Oke, pada pagi hari ini kita akan sedikit sharing ya tentang kesehatan gigi dan mulut. Untuk tema kita hari ini apa, Kak? Untuk gigi berlubang itu perlu dicabut atau ditambal ya, Dok ya? Oh, oke. Kita mulai dari gigi berlubang tuh apa sih, Kak? Sebenarnya mulai dari mungkin kita bisa lihat itu adalah gigi berlubang tuh yang seperti apa gitu. Mungkin kita lihat dulu dari pengertiannya gigi berlubang ya, Dok ya. Tentang gigi berlubang itu jadi kerusakan jaringan gigi yang membentuk lubang pada gigi, biasanya berwarna kehitaman. Yang biasa itu diawali dari bercak putih dulu nih. Bercak putih lama-kelamaan kalau dibiarin yang membentuk lubang, jadi lubangnya berwarna hitam. Oh, begitu ya, Dok ya. Oke. Tapi kalau gigi berlubang itu nggak mungkin dong tiba-tiba gigi berlubang ya. Iya. Untuk prosesnya mungkin bisa dijelasin ya? Mungkin kita pahami dulu gigi berlubang ada beberapa tipe ya. Pertama, biasanya pasien ini belum sadar nih kalau gigi-gigi berlubang di bagian belakang itu kalau mulai kehitaman, tidak ada gejala apa-apa, itu pasien belum sadar tuh. Belum, nggak apa-apa lah gigiku berlubang, orang nggak sakit gitu kan. Terus masuk fase-fase selanjutnya tuh mulai ada rasa sakit sedikit nih kalau misal kita sedang minum es atau minum yang terlalu dingin mungkin. Itu tiba-tiba pasiennya atau orangnya tuh ngerasa, duh kok ngilu ya habis minum es, duh kok ngilu ya kena udara dingin, kenapa nih giginya. Nah itu biasanya lapisan berlubangnya itu udah hampir kena syaraf giginya. Lalu ada nih yang lubang jenis ketiga nih, itu biasanya pasiennya udah ngerasa kok gigi saya nut-nutan sampai kepala nih, sakit sampai pusing nggak bisa tidur nih, kenapa nih gitu. Itu biasanya udah sampai syarafnya. Kalau untuk kasus-kasus kayak gitu, masyarakat harus segera aware ya, harus segera peduli. Kalau ada gigi berlubang gitu sebaiknya ya harus segera diperiksakan ke dokter gigi supaya tidak terlalu parah istilahnya untuk perawatannya nanti. Oke, mungkin untuk prosesnya sendiri saya bisa ini ya tambahkan ya, Dok ya. Iya, boleh. Jadi untuk prosesnya itu ada 4 elemen yang menyebabkan gigi kita itu berlubang. Yang pertama adalah bakteri. Jadi di rongga mulut kita itu semua orang pasti punya bakteri. Nah, awalnya ini bakterinya ini bakteri baik. Nah, lalu setelah itu kan kita pasti makan ya, Dok ya. Nah, sisa-sisa makanan itu yang ada di rongga mulut itu nanti dirubah oleh bakteri ini menjadi asam. Nah, asam ini itu yang menyebabkan adanya plak. Plak ini nanti kalau lama-kelamaan tidak disikat atau tidak dibersihkan, itu nanti akan menyebabkan giginya lama-kelamaan itu luntur lapisan mineralnya. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi yang namanya gigi berlubang. Awalnya sih kecil banget, seperti mikro. Kita mungkin nggak akan bisa ngelihat ya, tapi kalau lama-lama kelamaan dibiarkan, maka akan berubah jadi besar dan dalam. Gitu ya, Dok ya? Iya, betul banget. Oke. Mungkin kalau gigi berlubang itu apakah masih bisa ditambal sih, Dok, sebenarnya, Dok? Untuk gigi berlubang sendiri kita harus sesuai dengan itu ya, sesuai tentang kasusnya juga ya. Kita tidak bisa kayak misal, wah gigiku pengen berlubang nih langsung ditambal, bisa nggak ya gitu. Kita nggak bisa, jadi harus sesuai dengan kasus pasien itu datang. Semisal kok lubangnya masih kecil nih, pasien sudah aware dari awal, wah gigiku berlubang, terus pasiennya datang untuk periksa. Nah biasanya kalau belum ada tanda-tanda sakit seperti itu bisa langsung ditambal. Tapi kalau semisal udah menimbulkan gejala seperti kok tiba-tiba giginya sakit nut-nutan baru datang ke dokter gigi, nah itu sebenarnya bisa ditambal, cuman kan perawatan dan fasenya berbeda. Itu ya, Dok ya? Iya, oke. Kalau mungkin untuk tambal itu
Mungkin bisa dijelasin dok, ada contoh-contohnya apa aja, nama perawatannya dok? Kan untuk lapisan-lapisan gigi itu kan ada banyak dok. Iya. Misalnya untuk yang masih dalam lapisan luar itu dilakukan perawatan apa? Gitu. Kalau untuk perawatan sendiri kan untuk kasus-kasus ringan seperti gigi berlubang belum ada rasa sakit nih, langsung bisa tuh 1 kali kunjungan kita lakukan penambalan. Bisa dilakukan penambalan sewarna dengan gigi seperti itu. Kalau misal pasiennya udah mulai, aduh kok minum dingin udah sakit nih, itu biasanya 1-2 kali kunjungan untuk perawatannya, karena itu syaraf giginya udah mulai sedikit terinfeksi lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi harus kita masukin obat terlebih dahulu, terus kita cek respon pasien, oh sudah nggak ngilu nih minum dingin, baru bisa ditambal. Tapi untuk kasus-kasus yang udah pasien datang giginya berlubang gede, nut-nutan, sakit, gitu-gitu kita harus berkali-kali kunjungan, mungkin 4-5 kali kunjungan yang dilakukan perawatan saluran akar. Jadi kayak saluran akarnya tuh kita bongkar dulu nih giginya, semua warna kehitaman, bakteri-bakteri kita buang semuanya, saluran akarnya kita bersihin, kita lakukan sterilisasi di dalam saluran akar itu. Setelah itu nanti kita masukin nih kayak obatnya di dalam saluran akar supaya bakteri nggak bisa berkembang lagi. Setelah itu pasien tidak ada rasa sakit, baru deh bisa itu ditambal gitu dok. Oke, itu untuk ini ya dok ya, kira-kira perawatan yang bisa dilakukan ya dok ya. Iya. Itu untuk yang ditambal ya dok ya. Terus kalau misalnya dicabut itu gimana sih dok? Apakah bahaya? Terus kadang ada kayak mitos ini ya dok ya, seperti kalau cabut gigi atas nanti takutnya akan mempengaruhi syaraf mata tuh gimana dok? Bener apa enggak sih dok? Untuk perawatan-perawatannya tadi kan nggak cuman di perawatan tambal ya. Kalau semisal giginya udah berlubang gede, udah mungkin pasiennya udah nah capek nih, udah sakit terus, itu bisa dicabut juga. Atau mungkin tinggal menyisakan akar nih, mau nggak mau harus dicabut. Kenapa kok harus dicabut? Karena di situ tempat berkembangnya udah bakteri di situ. Jadi nanti akan sakit berulang lah istilahnya kayak gitu. Kalau untuk pencabutan sendiri biasanya itu mitos-mitos di masyarakat kan, aduh kalau gigi atas nih takutnya matanya nanti nggak bisa ngeliat, nanti buta. Iya, banyak yang mitos-mitos beredar dok seperti itu dok, dan masih banyak orang-orang yang percaya akan hal itu dok. Iya. Untuk penjelasannya sendiri kan itu istilahnya hoax ya untuk cabut gigi bagian atas itu buta. Karena kenapa? Perlu kita ketahui sendiri, syaraf di muka itu dibagi menjadi 3 cabang. Jadi cabang pertama itu yang menuju ke mata, yang kedua itu menuju ke rahang atas, dan yang ketiga itu menuju ke rahang bawah. Jadi udah emang salurannya itu beda. Jadi semisal kita cabut di gigi atas, terus kita lakukan pembiusan di gigi atas, itu tuh tidak ada istilahnya, tidak ada sambungannya sampai ke mata untuk syarafnya kayak gitu dok. Dan itu pun jauh ya dok ya. Iya jauh. Efeknya gitu. Jadi kalau sobat sehat Setionegoro, kalau ada yang mau cabut gigi atas nggak usah takut lagi ya dok ya. Gitu. Itu untuk pencabutan ya dok ya. Oh iya, mungkin ada juga yang misal ini sebelum cabut tuh ada yang terkendala tekanan darahnya itu tinggi, terus nggak boleh dilakukan pencabutan gitu kan. Itu kenapa sih dok? Kan sahabat-sahabat Setionegoro, sahabat sehat Setionegoro ini belum tahu apa sih hubungannya tekanan darah sama pencabutan gitu. Apakah sepenting itu dok? Gitu. Ya perlu diketahui juga untuk tekanan darah yang tinggi, terus untuk nggak cuma tekanan darah tinggi ya dok ya, terutama juga diabetes atau gula darah, itu penyakit sistemik kalau kita bilangnya ya. Itu kenapa kok sangat dilarang untuk dilakukan pencabutan? Karena efeknya sangat berbahaya dok. Semisal kalau kita tekanan darah tinggi, kita lakukan pembiusan, lalu kita cabut, darahnya nggak bisa mampet, gara-gara kan yang jantungnya mompanya sangat cepat gitu. Jadi nanti darahnya tuh akan nguncur terus menerus gitu. Terus kalau untuk gula darah, darahnya juga nggak bisa mampet juga, terus bisa beresiko terkena bakteri, bakterinya masuk darah gitu. Resiko-resikonya sangat besar daripada gigi itu dicabut. Jadi sebisa mungkin kalau mau cabut gigi
ya tekanan darah normal atau sistemik semuanya istilah normal kayak gitu. Jadi cabut gigi itu nggak semata-mata kita ngelihat giginya itu bisa dicabut atau enggak, tapi harus ngelihat kondisi dari pasien juga ya dok ya. Iya betul. Apakah kondisi sebenarnya nggak cuman penyakit sistemik aja ya dok ya. Kalau misalnya pasiennya aja misalnya kurang fit, habis begadang sebelumnya malamnya, terus biasanya itu juga akan mempengaruhi tekanan darahnya. Biasanya kalau habis begadang itu tekanan darahnya ini ya biasanya tinggi gitu. Nah kalau udah kayak gitu pasiennya aja nggak fit, kita juga ini ya kurang yakin untuk melakukan pencabutan karena takutnya itu nanti akan beresiko gitu. Lalu ditambah kalau misalnya ada penyakit sistemik, misalnya diabetes atau hipertensi tadi ya dok ya, tekanan darah tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ada kondisi sistemik, sebaiknya dikontrol terlebih dahulu. Misalnya diabetes dan juga tekanan darah dikontrol terlebih dahulu ke dokter umum, baru nanti ke dokter gigi untuk melanjutkan perawatan cabut gigi gitu. Biar nggak bolak-balik ya dok ya. Iya betul sekali gitu. Lalu dok kalau misalnya untuk pencegahan gigi berlubang itu bisa dilakukan nggak sih dok sebenarnya? Untuk pencegahan sendiri sebenarnya kuncinya kan cuma satu dok itu dok. Itu kita sikat gigi ya dok ya. Sikat gigi 2 kali sehari, tapi dengan baik dan benar atau tidak tuh sikat giginya. Kan udah banyak tutorial di YouTube atau mungkin lewat seliweran tuh di TikTok gitu, banyak kan cara sikat gigi yang baik dan benar. Percuma nih kalau udah sikat gigi 2 kali sehari tapi caranya salah dan malah bisa menyebabkan gigi-gigi itu tersebut jadi berlubang kalau sikat giginya salah. Jadi giginya bisa tergerus gitu. Biasanya gigi-gigi bagian belakang. Oke. Sebelum kita lanjut, ini kita dengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan ya, Sobat Sehat Setyanegara. Oke, kembali lagi ya bersama kita, saya Dr. Gigi Alba dan Dr. Gigi Zulfikar. Untuk yang sesi ini kita mungkin akan sedikit sharing-sharing tentang penyakit gigi ya dok ya. Iya. Kayak penyakit apa aja yang bisa disebabkan oleh gigi berlubang. Tadi kan Dr. Zulfikar sudah menerangkan ya kalau di gigi itu ada lapisan-lapisannya. Yang pertama itu yang paling luar yang kita bisa lihat dari mata telanjang itu, yaitu lapisan putih itu namanya adalah enamel atau email ya. Itu kalau gigi berlubang hanya sampai enamel itu kita bisa tumpat seperti tumpat pada umumnya ya dok ya. Lalu yang lapisan yang kedua yaitu dentin, itu yang lapisan kedua setelah email. Itu kalau lubangnya sampai dentin itu tergantung ya dok ya. Kita kalau misalnya masih di permukaan dentinnya saja, belum dalam banget, itu kita bisa tambal biasa. Tapi kalau udah dalam banget, itu nanti kita biasanya akan tambahkan suatu obat. Nah, kita itu nanti nama perawatannya adalah capping pulpa ya dok ya. Iya, jadi sebelum kita lakukan tambal itu, kita kasih dulu obat, baru ditambal permanen kayak yang masyarakat tahu gitu kan. Nah, untuk penyakit gigi pasti Sobat Sehat Setyanegara pernah dengar dengan yang namanya pulpitis. Nah, atau yang disebut dengan peradangan pulpa. Itu apa ya dok, pulpitis itu dok? Pulpitis udah disebutin tadi ya sama dokter Aba, itu termasuk peradangan pulpa. Jadi peradangan itu pada pulpitis ini, pulpanya tuh sudah gigi berlubang yang sudah sampai di syarafnya lah istilahnya, gampangannya kita pahami ya dok ya. Jadi udah sampai syaraf, tapi itu dibedakan nih jadi 2. Dan itu nanti perawatannya akan juga berbeda-beda tentunya. Untuk perawatan pulpitis jenis pertama itu dia yang reversible ya dok ya. Jadi biasanya ditandai dengan, kok minum dingin udah sakit nih. Terus kalau cuaca lagi dingin, lagi bernapas, kok ngilu nih, nggak kenapa-napa, kena dingin ngilu nih, itu namanya pulpitis reversible. Kalau udah kasus kayak gitu ya. Reversible itu
pulpitis atau rasa sakit yang muncul itu karena adanya rangsangan ya dok? Iya betul. Oke, yang kedua apa dok pulpitis? Kalau yang kedua itu biasanya kita sebut dengan pulpitis irreversible. Oke. Jadi pulpitis irreversible itu kalau ibarat kata masyarakat bisa memahaminya tuh kayak, aduh kok pas tidur gigi kunut-nutan sampai kepala nih, udah istilahnya udah syarafnya udah jebol, bakterinya udah sampai ke syaraf, dan itu harus segera dilakukan perawatan kalau udah kayak gitu. Jadi bedanya kalau reversible sama irreversible, kalau reversible kalau ada rangsangan baru sakit, kalau yang irreversible nggak ada rangsangan dia muncul juga rasa sakitnya ya dok? Iya, biasa disertai dengan rasanya tuh kayak nut-nutan gitu, tumpul lah istilahnya, rasanya kok nut-nutan sampai kepala nggak sembuh-sembuh nih gitu. Rasa sakitnya munculnya berkepanjangan ya dok? Iya. Betul. Oke, untuk perawatannya tadi katanya berbeda ya dok? Iya itu gimana bener. dok? Kalau biasanya yang pulpitis reversible istilahnya kan itu syaraf giginya masih steril ya dok ya. Untuk itu biasanya kita lakukan pembersihan dulu nih gigi berlubangnya yang ada item-itemnya itu kita bersihin, kita sterilin semua. Lalu kita biasanya kalau udah mulai ada rasa ngilu seperti itu, kita kasih bahan obat nih di bagian ngilunya itu. Setelah itu kita evaluasi 1 minggu. Setelah itu baru kalau misal pasien tidak ada rasa sakit ngilu lagi, baru deh kita tambal yang permanen kayak gitu dok. Oke. Misal tapi kalau yang pulpitis irreversible atau yang sakitnya berkepanjangan nut-nutan itu tadi, beda lagi tuh. Awalnya kita bersihin dulu nih gigi berlubangnya itu kita bersihin, kita sterilin semua, lalu kita bisa lakukan perawatan saluran akar kayak gitu dok. Oke, mungkin kita bahas ini juga ya dok ya, perawatannya. Jadi kan tadi ada bahas kayak tambal ya dok ya. Kan di kedokteran gigi itu banyak ya dok bahan-bahan tambal gitu kan. Mungkin dulu itu kalau kita ngelihat zaman-zaman nenek-nenek kita itu giginya ada kayak tambalan seperti dari logam ya dok ya. Iya benar. Kalau sekarang itu apakah masih pakai bahan itu dok? Apakah udah beda? Untuk bahan-bahan logam sendiri kayak gitu kan masyarakat biasanya lihat lo giginya ditambal tapi kok warnanya malah hitam ya kayak gitu kan biasanya kelihatan, tapi itu bahan-bahan itu udah mulai ditinggalin ya dok ya. Iya. Jadi karena sekarang ada dampaknya ya dok ya. Bahan-bahan yang seperti itu akan menyebabkan giginya itu ikut berubah warna ya dok ya. Kalau lama-kelamaan itu akan berubah warna. Jadi Selain udah perlu itu, ditinggalin. Selain itu bahan logam itu juga akan menimbulkan adanya bercak hitam yang ada di gusi ya dok ya. Iya. Oke. Nah kalau itu udah nggak digunakan, terus kita sekarang pakai bahan apa ya dok? Biasanya kalau dokter-dokter gigi sekarang itu kan ada nih kayak bahan misal untuk yang terutama gigi depan itu kan kan harus estetik ya dok ya, warnanya apalagi harus untuk sama. tersenyum ya dok ya. Kan kalau senyum kalau kelihatan bahan tambalnya hitam kok beda warna kan jelek. Kurang bagus. Itu biasanya kita pakai yang tambalan sinar itu dok. Oh, tambalan yang pakai sinar. Iya. Itu apa namanya dok? Itu biasanya namanya kita disebut dengan tambalan komposit lah kayak gitu. Jadi itu melewati beberapa tahap. Jadi nanti warnanya biar bisa sewarna dengan gigi istilah kita paling menyerupai lah dengan gigi aslinya kayak gitu. Lalu ada bahan tambal lain tuh biasanya bahan tambalan yang warnanya juga menyerupai gigi tapi tidak terlalu mirip lah istilahnya. Tapi itu malah bagus tambalan kayak gitu. Kenapa dok? Kalau tambalan-tambalan yang satunya itu namanya glass ionomer biasa kita sebut ya. Itu tuh bisa mencegah gigi rasanya ngilu itu karena dia mengeluarkan fluor. Fluor itu kan kita biasanya temukan di pasta gigi ya dok ya. Iya. Nah bahan-bahan tambalannya ada fungsinya gitu ya dok? Iya ada fungsinya mencegah rasa ngilu itu tadi gitu. Jadi bahan tambal itu beda-beda fungsinya ya dok ya. Untuk bahan komposit sendiri itu lebih ke estetik ya dok karena dia warnanya bisa sangat menyerupai warna gigi. Kalau yang glass ionomer dia fungsinya juga berbeda dengan resin komposit. Itu glass ionomer itu dia mengeluarkan fluor, jadi nanti fungsinya dia mencegah
adanya gigi berlubang yang lebih dalam, dan juga mencegah ngilu ya dok ya. Gitu. Nah itu sekarang yang kita pakai untuk bahan-bahan di kedokteran gigi. Jadi udah nggak zaman tuh pakai tambalan yang udah nggak sewarna sama gigi ya dok ya. Gitu. Lalu untuk tadi kan ada juga ya dok ya yang perawatan saluran akar. Itu adalah perawatan yang dilakukan saat gigi berlubangnya itu sudah sampai syaraf atau sampai ruang pulpa. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit kali ya dok ya, kalau tahapan perawatan saluran akar tuh seperti apa dok gitu. Soalnya kan itu tuh berkali-kali kunjungan. Kenapa sih dok harus berkali-kali kunjungan seperti itu gitu? Supaya masyarakat tahu nih ya, kenapa kok perawatan saluran akar harus berkali-kali kunjungan nih? Karena istilahnya kalau kita mikir, daripada dicabut nih paling enak, tapi kan tetap gigi aslinya daripada pakai gigi palsu nih dok. Betul. Kalau kita cabut gigi, tiba-tiba ompong, nggak enak nih pakai gigi palsu. Kalau kita rawat saluran akar, ya mungkin minusnya memang perawatannya lama, tapi kan seenak-enaknya kondisi di rongga mulut kan tetap pakai gigi aslinya ya dok ya. Untuk perawatannya biasanya kan kita lihat dulu nih giginya masih bisa kita rawat apa enggak nih. Iya, betul. Diindikasikan terlebih dahulu. Kalau semisal giginya kok tinggal udah habis semua nih, tinggal sisa akar gini, biasanya kita lakukan cabut kalau kayak gitu, karena udah susah nih dirawat saluran akar. Tapi kalau misal giginya masih masih cukup banyak nih sisa giginya walaupun berlubang, nah itu kita rawat saluran akar. Pertama-tama tetap kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Itu biasanya kalau item-item itu kita bersihin, terus kita lakukan steril habis sterilisasi itu. Tentunya karena kalau sudah sampai syaraf itu bakterinya pasti akan masuk ke dalam saluran akar namanya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga ya dok, kalau gigi itu nggak cuma mahkota dok, ternyata ada akarnya. Banyak loh, saya di puskesmas itu waktu cabut kayak, loh itu ternyata gigi saya tuh nggak cuma mahkotanya ya dok, itu ada akarnya. Ternyata masih ada yang belum tahu dok, kalau ternyata gigi itu ada yang bagian mahkota dan akarnya dok. Ternyata gitu guys, sobat sehat Setionegoro gitu. Jadi untuk pertama tadi dibersihkan dulu bagian mahkotanya ya dok. Iya. Lalu di bagian akarnya juga dibersihkan, disterilisasi namanya, biar bakterinya itu mati istilahnya ya. Lalu setelah itu syarafnya kita ambil ya dok ya, karena syaraf di gigi tersebut yang sudah mencapai pulpa itu berlubangnya itu sudah terinfeksi. Jadi istilahnya itu sudah membusuk ya dok ya. Jadi yang membusuk itu kita juga harus keluarkan gitu. Setelah itu apa dok? Setelah kita lakukan sterilisasi saluran akar, kita bersihkan bagian-bagian yang mati, syarafnya kita bersihkan semua, kita keluarkan. Setelah itu kita cek dulu nih, kita evaluasi. Oh udah bersih nih, nggak ada bakterinya. Kita tes bakteri kayak gitu. Kalau udah nggak ada bakterinya, kita isi nih dengan pengisi saluran akar biasanya. Itu juga sebagai antibakteri juga di situ, biar bakteri nggak masuk ke situ. Lalu kita tutup, lalu kita lakukan penambalan permanen kayak gitu dong. Kalau perawatan saluran akar ini biasanya berapa kali pertemuan ya dok ya? Tentunya untuk pertemuannya kita nggak bisa perkirakan ya dok ya, soalnya tiap individu, tiap gigi pasien itu kan beda-beda. Untuk kisarannya mungkin ya 3-5 kali dok, biasanya kayak gitu pertemuan. Jadi ini memang menjadi dilema ya buat pasien ya. Kalau harus mempertahankan giginya tapi pertemuannya banyak, kadang yang bikin males pasien-pasien itu ya dok ya, pertemuannya banyak banget gitu. Kalau dicabut sekali datang udah selesai, cuman setelah itu kita udah nggak ada giginya lagi ya. Udah ompong gitu. Oke, sebelumnya kita dengarkan dulu lagu yang sudah disiapkan ya. Kita nanti kembali lagi. Oke, balik lagi dengan kita
dengan Setionegoro FM, sehat bersama Setionegoro. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa, Dok? Mungkin kita bahas tentang gimana nih ya? pencegahan, gimana sih merawat nih dok nih. Dokter ingin tanya dong dok, gimana sih cara kalau kita kan udah tahu nih sikat gigi banyak jenis-jenisnya nih dok. Untuk menyikat giginya gimana sih kita cara memilih sikat gigi yang benar gitu dok, gimana sih? Oh iya. Ada tipsnya mungkin dok? Ini masih banyak nih masyarakat awam yang belum tahu ya tentang pemilihan sikat gigi dulu ya dok ya. Nanti kita baru ke pasta gigi. Untuk sikat gigi itu juga harus disesuaikan dengan penggunanya. Jadi kalau misalnya anak kecil itu juga makanya sikat giginya yang buat anak kecil ya dok. Iya. Kenapa? Karena kalau anak kecil pakai sikat gigi orang dewasa itu kan gede tuh kepala sikatnya, pasti tidak akan sampai ke bagian belakang dari gigi gitu. Jadi akibatnya giginya itu tidak tersikat, jadi tidak bersih. Nah akibatnya sia-sia ya dok ya sikat gigi tapi nggak bersih sampai belakang gitu. Jadi makanya itu harus diperhatikan juga kesesuaian dari penggunanya dan sikat giginya gitu. Sekarang udah banyak ya dok ya untuk macam-macam sikat gigi dari usia bayi sampai ke dewasa sampai yang ada usia-usianya ya dok ya. Lalu untuk pasta gigi sendiri itu tentunya yang mengandung fluoride. Nah karena itu tadi tujuannya fluoride itu adalah untuk mencegah gigi berlubangnya itu menjadi lebih luas dan juga untuk mencegah munculnya rasa nyeri ya dok ya gitu. Apalagi dok selain dari alat-alatnya, mungkin caranya itu mungkin masih banyak ya yang belum tahu ya dok ya. Untuk mungkin cara sikat gigi yang baik dan benar itu mungkin kita mulai gigi depan ya dok ya. Gigi depan, bagian depan yang kalau senyum kita terlihat itu bagian gigi depan. Itu kita sikatnya dari gusi ke gigi atau dari merah ke putih. Iya, biasanya kita kalau mengajarkan ke anak-anak gitu ya dok ya, bendera Indonesia apa gitu, merah ke putih gitu, gusi warnanya apa, merah gitu. Terus untuk gigi itu warnanya apa, putih. Jadi kita nanti kalau sikatnya dari merah ke putih, terus anak-anaknya pada inget ya dok ya kalau caranya seperti itu. Oke lanjut dok mungkin. Lalu untuk bagian belakang juga itu tetap sama ya dok ya, bagian pokoknya permukaan bagian luar gigi itu dari merah ke putih. Kok nggak putih digesek-gesek ke depan belakang aja sih dok? Kok nggak yang malah kok merah ke putih? Kan ribet dok, kan enak kalau semisal kita gesek-gesek gitu aja. Kalau semisal kayak gitu itu gimana dok? Itu nanti dampaknya adalah bagian leher gigi atau gigi yang dekat gusi itu akan tergerus karena bagian di situ itu lapisan enamelnya atau lapisan paling luarnya itu lebih tipis dibandingkan yang bagian yang lain. Jadi kalau kita geseknya maju mundur nih misalnya, biasanya kan kalau yang samping-samping sini kita geseknya depan belakang ya dok ya. Iya. Mana biasanya kenceng banget kayak nyikat WC ya dok ya. Iya benar. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi gigi itu walaupun keras tapi tetap bisa abrasi ya doknya namanya gitu. Kalau nyikatnya tiap hari seperti itu akan berlubang juga. Jadi sayang, giginya sebenarnya sehat tapi karena sikat giginya salah jadi berlubang juga karena adanya gesekan yang terus menerus dan dari kekuatan gayanya yang berlebihan gitu. Jadi sikatnya dari gusi ke gigi, dari merah ke putih. Itu inget-ingetnya gampang banget ya dok ya. Iya benar. Gitu. Terus apalagi dok yang dibersihkan dok? Nah dibersihin kan tadi udah bagian luar nih, terus bagian atas atau mahkota gigi bagian atasnya, bagian permukaannya itu kita lakukan sikatnya itu gigi belakang itu maupun atas ataupun bawah itu kan kita tetap maju depan belakang nih, udah benar kayak gitu. Terus jangan lupa nih bagian yang nempel lidah. Betul. Bagian dalam itu paling sering dilupain dari masyarakat. Jadi banyak tuh kotoran numpuk di situ bagian yang nempel lidah.
Betul. Kalau ingatnya gampang di situ yang nempel lidah, itu pasti kalau dokter gigi periksa, duh kok banyak nih sisa makanan di sini nih, kotoran-kotoran di sini nih. Ya, Pasti itu lupa nanti, ini digas gigi. Kalau itu dibiarkan lama-lama jadi karang gigi gitu. Makanya paling banyak kita biasanya scaling itu bagian lidah ya dok ya. Iya. Pasti banyak banget yang numpuk di situ karena biasanya masyarakat itu pada ini susah untuk membersihkannya biasanya kalau saya tanya gitu. Iya. Ini di bagian lidah dibersihkan nggak dok, susah gitu katanya. Walaupun susah tapi pelan-pelan aja nggak apa-apa disikat ya dok ya. Iya benar. Dan nyikatnya tuh caranya sama tadi, dari merah ke putih. Dari gusi ke gigi, pokoknya Iya. prinsipnya sama. Maupun gigi mana aja yang disikat dari gusi ke gigi gitu. Maupun dari langit-langit juga sama ya dok ya. Iya, yang di langit. Jangan lupa langit-langit itu juga disikat. Dan juga lidah ini biasanya ini pada suka lupa dan pada ngeluhnya biasanya gini kalau menyikat lidah, dok saya itu kalau nyikat lidah itu ini rasanya tuh kayak mau muntah gitu. Itu gimana ya dok? Kalau kita pakai, kan banyak nih alatnya, bisa pakai alat sikat gigi itu sendiri. Setelah sikat gigi itu lidahnya kita julurin, terus kita sikat searah ke depan, ke arah depan. Iya, ke arah Tapi emang keluar. biasanya kalau kayak gitu emang rasanya mual. Itu normal ya dok ya Iya, sebenarnya. normal. Itu namanya refleks. Refleks mau muntah. Tapi kalau memang refleks mau muntah, itu ada alatnya sendiri lagi nih, namanya penyikat lidah atau tong scarpel. Iya, Biasanya betul. dijual-jual juga tuh di supermarket atau minimarket, Sudah biasanya banyak. juga ada. Itu harus lidah, kenapa sih harus dibersihkan? Kalau teman-teman sendiri kita ngecek di kaca nih, coba dicek, kok lidahku warnanya kok nggak pink merah ya, tapi kok malah putih kuning-kuning ya. Iya. Nah kayak gitu udah harus mulai dibersihkan karena banyak sisa-sisa makanan yang numpuk di situ. Iya, betul sekali. Jadi jangan cuman giginya aja yang dibersihkan, tapi juga lidahnya juga. Walaupun misalnya mungkin kalau refleks itu bisa dikurangin ya dok, kalau misalnya kita terbiasa ya dok ya. Iya. Jadi mungkin kalau pertama-pertama pasti akan rasanya mual banget. Coba di ini aja pelan-pelan, sedikit-sedikit, besok lagi sedikit-sedikit, pasti juga akan terbiasa dan refleksnya itu juga akan berkurang gitu. Mungkin kadang ada masyarakat yang ini dok tanya, kita tuh sebenarnya harus pakai obat kumur juga atau enggak sih dok, perlu atau enggak gitu. Kadang masyarakat nanya gitu. Kalau untuk obat kumur sendiri ya memang boleh digunain, boleh, cuman jangan terlalu sering. Nggak apa-apa. Betul. Karena itu nanti kan kita ketahui sendiri juga kan di dalam rongga mulut itu banyak nih Bakteri baik. bakteri baik. Ya. Nanti takutnya mengganggu bakteri-bakteri baik itu sendiri. Betul. Terus malah nanti bikin giginya kenapa-napa, gampang keropos dan lain-lain gitu. Dan juga kalau pemilihan obat kumur sendiri itu disarankan untuk jangan menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol ya dok ya. Iya, benar. Karena alkohol itu sifatnya dia menyebabkan rongga mulutnya jadi kering. Nah, kalau rongga mulut kering itu dampaknya jadi bau mulut. Nah, bukannya obat kumur ini malah bikin rongga mulutnya jadi enak, baunya enak, malah jadi baunya nggak enak ya dok ya. Gitu. Dan juga tadi ini dampaknya juga mematikan bakteri-bakteri baik ya dok ya, gitu. Terus selain menggunakan sikat gigi, apakah ada alat lain dok? Tadi kan ada sikat gigi, ada pasta gigi, terus juga ada apa namanya tong scraper ya dok ya, Iya, atau buat penyikat lidah. Ada apalagi dok alat-alat pembersih rongga mulut dok? Untuk pembersih rongga mulut atau pembersih gigi, kalau di masyarakat awam mungkin kayak di habis makan nih di restoran atau di warung-warung biasanya kan ada tusuk gigi. Betul. Nah itu biasanya untuk membersihkan sela-sela giginya itu sendiri. Tapi harus hati-hati juga untuk memakai tusuk gigi, itu kan tajam, takutnya melukai gusi, nanti malah gusinya infeksi. Malah kita nggak sarankan biasanya untuk Iya. menggunakan tusuk gigi ya. Iya. Karena satu, tusuk gigi itu tidak steril. Yang kedua, biasanya kan kalau tusuk gigi itu dari kayu, itu kan ada serpihan-serpihannya. Nah itu kan nanti bisa melukai gusi malah. Iya benar. Kalau udah melukai gusi, nanti gusinya bisa bengkak dan inflamasi atau radang malah ya. Malah bahkan bisa sampai infeksi ya dok ya. Jadi
Kalau bisa kita sarankannya itu mengganti tusuk gigi dengan apa dok namanya? Biasa kalau kita pakai dental floss atau benang gigi. Nah itu teman-teman. Itu biasanya untuk membersihkan di sela-sela gigi nih, biasanya yang nggak kejangkau sama sikat gigi nih. Untuk bagian sela-sela nih, biasanya kan masih ada sisa makan yang tertinggal atau mungkin istilah kalau bahasa Jawanya tuh selilitan ya dok ya. Oh iya. Kayak gitu. Itu lebih membersihkannya lebih efisien itu, dan juga sangat minimalisir untuk melukai gusi. Betul sekali. Kalau cara penggunaannya gimana dok? Benang gigi kan ada dua ya. Kalau benang gigi yang ada di pasaran sekarang itu ada benang gigi yang udah udah tersedia seperti benang yang digulung itu meteran ya dok ya. Iya, seperti meteran gitu digulung. Sama yang udah ada seperti gagangnya. Kalau yang meteran tuh kan gimana dok itu dok? Kita harus motong sendiri ya dok. Itu kira-kira berapa panjangnya, terus gimana dok? Ya untuk panjangnya mungkin dikira-kira sendiri ya dok ya, kayak gitu. Kita kira-kira sendiri panjangnya, secukupnya aja. Terus kita masukkan di sela-sela gigi bagian kanan maupun bagian kiri juga. Lalu kita gesek-gesekkan secara perlahan, jangan terlalu kenceng, nanti takutnya melukai giginya itu sendiri. Ya, nah waktu dimasukkan ke dalam sela-sela gigi itu kita bentuk seperti melengkung gitu ya, jangan lurus ya. Kita lengkungkan seperti huruf C itu. Lalu kita tarik dari arah akar ke mahkota gitu seterusnya sampai bersih gitu. Jangan mahkota ke akar ya dok ya? Iya, jangan mahkota ke akar, numpuk nanti. Kotorannya malah masuk ke dalam gusi nanti gitu. Untuk pencegahannya ada apa lagi dok selain sikat gigi? Kan itu udah paling wahid lah istilahnya, paling wajib ya dok. Terus ada lagi nggak dok pencegahan yang lain yang tadi kan kita udah jelasin nih pencegahannya. Yang pertama kan mensikat gigi dengan baik dan benar. Tadi udah dijelasin nih gimana cara dengan baik yang benarnya. Lalu juga ada menggunakan alat-alat bantu pembersih gigi tadi seperti dental floss yang kita saranin atau benang gigi. Lalu yang ketiga itu kita menghindari makanan yang merusak gigi. Contohnya apa tuh dok? Ya, dok? Iya. Nah, makanan yang merusak gigi. Nah, tadi kan sebenarnya kita udah jelaskan ya di proses pembentukan gigi berlubang itu bakteri itu melunturkan lapisan gigi itu dengan asam ya dok. Nah oleh karena itu kita juga harus mengurangi makanan-makanan yang bersifat asam ya dok ya gitu. Selain itu yang bersifat apa sih namanya mengandung tinggi gula. Iya. Itu yang kenapa kalau mengandung tinggi gula tuh nggak boleh sih dok? Ya, karena gula itu tempat bakteri istilahnya suka dok sama manis gitu. Jadi bakteri lebih gampang untuk berkembang di kondisi rongga mulut yang manis. Jadi kenapa bakteri-bakteri itu suka sama yang makanan-makanan manis? Karena bakteri itu untuk membuat asam itu membutuhkan yang namanya karbohidrat ya dok ya. Nah, karbohidrat itu dia dapatkan dari gulanya itu. Nah, itu nanti diubah jadi asam gitu. Jadi makanan-makanan manis itu bukan nggak boleh di manisnya ya, tapi karena kandungan karbohidratnya itu yang nanti nempel-nempel di gigi. Ya betul. Belum lagi kalau menyikatnya nggak bersih ya dok ya. Kalau terpaksa makan yang bersifat atau minum yang bersifat asam, itu sebaiknya setelah makan atau minum kumur dulu gitu. Kumur dulu dengan menggunakan air putih gitu. Nah kalau emang nggak boleh dok langsung sikat gigi dok? Ya sebenarnya kalau untuk sikat gigi ya nggak apa-apa ya dok ya. Cuman kan kalau misal nih kita habis minum soda nih serut di luar, kan nggak ada juga dok sikat gigi. Untuk pencegahan pertamanya kan kita pasti untuk menetralkan lah istilah kayak gitu, kita kumur-kumur terlebih dahulu. Betul sekali. Terus dilanjut apa nih dok pencegahan penyakit gigi yang lain nih? Bisa datang ke dokter gigi 6 bulan sekali, itu wajib ya dok ya. Iya. Karena 6 bulan sekali itu kita itu ngelihat apa yang perlu dilakukan perawatannya untuk pasien tersebut. Misalnya 6 bulan itu kita cek apa aja, misalnya udah ada gigi berlubangnya, gigi berlubang 1, 2, 3 misalnya. Nanti kita cek juga karang giginya, kita bersihkan. Karang gigi itu pasti akan muncul terus ya dok ya. Nah makanya kita selalu menyarankan tuh untuk 6 bulan sekali datang ke dokter gigi gitu.
Jadi agar karang giginya tuh nggak numpuk banyak, karena kalau numpuk banyak itu nanti menyebabkan gusinya itu radang gitu. Iya. Lanjut dok. Oke. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu lagu yang sudah disiapkan ya. Oke, kembali lagi ya. Kita mungkin ini sudah hampir di penghujung acara ya dok ya. Iya, dok. Mungkin kita udah bahas dari A sampai Z tentang gigi berlubang. Dan mungkin tadi udah merambat juga ke yang lain ya dok ya. Iya. Mungkin kita akan bahas seputar banyak yang ditanyakan oleh masyarakat ya dok ya. Iya. Oke, misalnya apa dok? Misalnya kalau di masyarakat tuh sering tanya nih, dok, misal gigi saya habis dicabut, kenapa sih harus dibikin gigi palsu? Itu kenapa, dok? Oh iya, betul sekali. Jadi kalau dicabut itu kan pasti akan ini ya, ompong. Kadang ini sih masyarakat itu masih banyak yang belum tahu. Kadang nanyanya gini, dok, kalau gigi saya dicabut masih tumbuh nggak? Padahal yang tanya ini udah 40 tahun gitu. Nah, jadi ini kita bahas dari awal dikit nggak apa-apa ya dok ya? Nggak Mungkin ya dok. apa-apa. Jadi untuk pergantian gigi manusia, jadi ada 2 fase kita punya gigi itu. Jadi waktu kita kecil, waktu kita bayi itu kita punya gigi namanya gigi susu atau gigi sulung ya dok ya. Nah, gigi susu atau gigi sulung ini akan berganti. Nah, bergantinya itu nanti akan erupsi sendiri, akan tumbuh sendiri ya. Di mulai usia 6 sampai 7 tahun ya dok ya. Nah, di usia itu nanti akan mulai berganti giginya. Jadi pada copot sendiri biasanya. Makanya anak-anak banyak yang giginya double ya dok ya. Itu karena adanya gigi susu dan gigi dewasa yang mulai tumbuh. Nah, kalau udah dewasa seperti saya sama dokter Zulfikar ini ya udah nggak ada ini gigi penggantinya gitu ya. Jadi kalau misalnya giginya bermasalah sampai harus dicabut, jadi tidak ada penggantinya gitu. Makanya tadi solusinya ya antara dibikinkan gigi tiruan atau giginya dipertahankan kayak yang perawatan saluran akar ya tadi ya dok ya. Kalau nggak mau dicabut gitu. Terus kalau misalnya nggak dibikinkan gigi tiruan, apakah berbahaya dok? Apakah ada dampaknya gitu? Jadi sebetulnya ada banget dampaknya ya dok ya. Seperti salah satunya adalah kalau giginya dicabut, gigi sampingnya atau gigi tetangganya itu akan bergerak. Nah, bergeraknya ke arah yang nggak ada giginya, yang ompong itu. Jadi giginya tiba-tiba miring gitu kalau nggak dibikinkan gigi tiruan. Jadi kalau nggak dibikinkan gigi tiruan itu nanti giginya acak ya dok ya. Gitu. Berantakan istilahnya ya. Selain itu gigi lawannya kan misalnya yang dicabut gigi bawah, rahang bawah ya, gigi bagian atas yang lawannya itu nanti akan istilahnya keluar dari gusinya ya dok ya. Jadi lebih panjang gitu ya dok ya? Lebih panjang gitu. Ada lagi dok mungkin yang ditambahkan? Mungkin efeknya itu dok, sama mungkin bisa merubah bentuk muka dok. Soalnya kan itu kan giginya jadi miring-miring, rahangnya jadi bentuknya berubah, jadi bentuk mukanya jadi tidak simetris. Betul sekali. Jadi itu, dan juga kalau misalnya nggak ada gigi tiruannya itu nanti kan bakal beda. Kalau misalnya yang dicabut bagian kiri ompong satu nih, yang kanan belum ada yang dicabut, kan beda nih yang jumlahnya gigi bagian kanan sama kiri. Nah, beban gigi yang bagian kiri pasti akan lebih banyak. Nah, itu nanti akan mempengaruhi sendi bagian temporomandibular gitu. Sendinya ada di bagian depan telinga ini gitu. Nah, kalau udah ada tanda-tanda sendi bagian depan telinga ini nyeri atau bunyi klik-klik gitu ya dok ya, itu tandanya ada yang salah di rongga mulut kita gitu ya. Istilahnya ada beban kerja yang berlebih biasanya gitu. Ada lagi ya dok yang ditanyakan dok? Itu tadi tentang gigi yang dicabut ya dok ya. Terus di masyarakat tuh sering nih dok, kok ada nih misal ibu rumah tangga tanya, dok, suami saya tuh dia punya
penyakit diabetes, tapi emang ngeyel banget nih, disuruh berobat kayak gini-gini nggak mau, susah. Terus kok giginya pada goyah semua ya Dok ya? Kayak gitu gimana Dok? Betul sekali. Jadi memang khusus untuk penderita diabetes mellitus ya, itu memang banyak dampaknya ke area rongga mulut ya Dok ya. Iya. Jadi untuk dampaknya sendiri, jadi kalau misal diabetes mellitusnya itu tidak dikontrol dengan baik, itu akan menyebabkan giginya itu copot sendiri. Memang banyak kasus seperti itu ya Dok ya. Jadi itu akibat dari gusinya itu, bagian yang istilahnya menyangga gigi ya Dok ya. Itu tuh udah tidak kenceng lagi gitu. Terus akhirnya copot sendiri deh giginya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, diabetesnya harus dikontrol terlebih dahulu gitu. Nah, kalau udah terlanjur giginya goyang, itu kita lakukan biasanya namanya perawatan splinting ya Dok ya. Iya. Jadi giginya itu istilahnya kayak diikat, dikawatin, karena kan pengikat gigi alaminya sudah tidak ada, sudah lemah. Jadi kita harus kasih tambahan pengikat yang dari buatan gitu ya Dok Iya, ya. betul sekali. Oke, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Sudah tidak terasa kita udah 1 jam di sini bahas dari A sampai Z tentang kesehatan gigi ya Dok ya. Iya. Oke, sebelum kita pamit, kita terima kasih pada sahabat Sehat Seconegoro karena sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan. Dan kita mengucapkan maaf apabila ada kesalahan kata ya Dok ya. Iya. Oke, saya Dokter Gigi Alba. Saya Dokter Gigi Zulfikar. Kami pamit. Sehat bersama Seconegoro. Oke, terima kasih.